Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Sebelum itu, mari kita mulai awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Selesai. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anita Fadila dari mahasiswa PPL UNES. Di sini saya akan menemani kalian dalam pembelajaran kimia untuk beberapa pertemuan ke depan. Semoga kita bisa menjalin kerjasama dan silaturahmi yang baik ke depannya. Amin. Di masa pandemi seperti ini, kita masih diharuskan melakukan pembelajaran secara daring. Semoga meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan jarak jauh atau daring, kita tetap bisa mengikutinya dengan semangat seperti biasanya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kesetimbangan dinamis. Adakah yang masih ingat apa itu kesetimbangan dinamis? Mari Ibu ingatkan kembali. Jadi, kesetimbangan dinamis ia adalah keadaan setimbang di mana secara makroskopis reaksi itu sudah berhenti. Namun, secara mikroskopis reaksi masih terjadi secara terus-menerus pada konsentrasi yang tetap serta laju yang tetap. Pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas mengenai ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Ada berapa ciri-ciri kesetimbangan dinamis? Salah satunya yaitu reaksi berlangsung terus-menerus, reaksi berlangsung yang tetap. Seperti yang Ibu jelaskan pertemuan sebelumnya, yaitu contohnya ketika kita memasak air dalam wadah tertutup. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Bisa dilihat pada layar kesetimbangan kimia. Sebelum mulai memasuki materi, Ibu akan menyampaikan ada beberapa kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu ada 3.8, menentukan hubungan antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan dan melakukan perhitungan berdasarkan hubungan tersebut. Yang selanjutnya 4.8 yaitu mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, untuk tujuannya melalui pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hukum kesetimbangan kimia dan tetapan kesetimbangan, serta menentukan tetapan kesetimbangan dan menentukan hubungan antara Kc, Kp, dan derajat ionisasi. Nah, baik, tetapan kesetimbangan. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh reaksi N2O4 yang fasenya gas menjadi 2NO2. Nah, pada data di ini kan praktikum diketahui ada konsentrasi awalnya NO2 itu sekian, kemudian N2O4 sekian, dan NO2 pada saat kesetimbangan itu sekian, dan N2O4 juga diketahui konsentrasinya. Kemudian untuk rasio saat kesetimbangan antara produk dan reaktan diketahui sejumlah sekian. Dan rasio juga antara produk dan reaktan, namun produknya dipangkatkan 2 per reaktan itu sekian. Bisa dilihat di antara hasil dari percobaan ini, manakah yang konsentrasinya tetap? Itu ada pada NO2 pangkat 2 per N2O4. Di sini dia konsentrasinya cenderung tetap atau konstan. Jadi,
Ini yang disebut tetapan kesetimbangan. Berdasarkan hukum kesetimbangan, di mana menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produk dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi zat pereaksi dipangkatkan koefisiennya adalah tetap. Nah, pada ketetapan kesetimbangan ini yang berdasarkan konsentrasi yang dipakai adalah hanya fase gas dan aquos. Mengapa demikian? Kita ketahui konsentrasi itu dia rumusnya kan mol per volume. Nah, mol itu dia mol dari zat terlarut per volume. Untuk aquos dan gas, untuk aquos dia mempunyai zat terlarut sehingga bisa dihitung konsentrasinya. Sedangkan untuk solid atau liquid, untuk solid dia tidak mempunyai zat terlarut sehingga konsentrasi untuk solid dan liquid dianggap tetap. Maka dalam tetapan kesetimbangan konsentrasi zat atau senyawa yang berfase solid dan liquid itu tidak dihitung karena dia konsentrasinya dianggap tetap. Dia tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Nah, untuk tetapan kesetimbangan yang pertama ada persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Atau biasa disebut dengan KC. Contoh, di sini ada reaksi A ini ada A kecil, ada B kecil, ada C kecil, dan D kecil. Itu yang disebut adalah apa? Koefisien. Nah, untuk rumusnya KC itu adalah konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien dari C dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien dari D per konsentrasi A dipangkatkan dari koefisien A dan dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisien B. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu jelaskan atau sampaikan kemarin, ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Masih ingat kan? Kesetimbangan homogen itu adalah yang fasenya sama. Jadi ada contoh di sini. Contoh, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Di sini semua bisa kita lihat fasenya itu dia sama. Nah, bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangannya? Jadi tetapan kesetimbangannya adalah KC sama dengan pangkat koefisien. Koefisiennya berapa? 2. Jadi, konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi reaktan. Reaktannya ada SO2 dan ada O2. Jangan lupa dipangkatkan koefisien. Jadi, konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi O2. Dia koefisiennya 1. Nah, seperti itu. Lantas, bagaimana untuk yang kesetimbangan heterogen? Dia itu yang fasenya berbeda. Ini maksudnya fasenya berbeda. Nah, contoh di sini ada CaCO3 menjadi CaO dan plus CO2. Bisa kita lihat di sini CaCO3 dia fasenya solid. Kemudian CaO dia juga fasenya solid, sedangkan CO2 dia fasenya gas. Nah, mereka fasenya berbeda-beda. Lantas bagaimana tetapan kesetimbangan konsentrasinya? Jadi KC-nya yang dipakai hanya yang fasenya gas. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk solid dan
untuk solid itu dia konsentrasinya tetap sehingga tidak berpengaruh dengan tetapan kesetimbangan. Baik, jadi Kc-nya adalah hanya konsentrasi CO2. Kenapa tidak dipangkatkan koefisien? Dia koefisiennya 1, jadi tidak. Untuk fase gas dan aqueous yang mempengaruhi K pada tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, sampai di sini paham ya? Semoga bisa dipahami. Di sini ada nilai K. Nah, bisa kita lihat nilai K. Jika ada reaksi kesetimbangan dia dibalik, maka nilai K-nya adalah 1 per K awal. Nah, bisa dilihat ini. Kemudian, jika reaksi dibagi dengan N, itu nilai K-nya adalah akar NK. Kemudian, jika reaksi dikalikan dengan N, maka K-nya adalah K pangkat N. Nah, jika reaksi dijumlah, maka K-nya itu dikali. Biar tidak bingung, mari kita lihat langsung contohnya di sini. Nah, ada contoh 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Kita lihat di sini, dia fasenya apa semuanya anak-anak? Dia fasenya gas. Nah, dan diketahui K-nya itu 4. Maka, jika kita ingin menghitung K dari konsentrasi ini, jika dia dibalik, maka hasilnya seperti ini. 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Ini reaksinya dibalik. Jadi ingat tadi, apabila reaksinya dibalik, maka nilai K-nya adalah 1/K awal. Nah, berarti dia K awalnya berapa? K awalnya 4. Nilai K-nya jika reaksi dibalik adalah 1/4. Nah, selanjutnya ada persamaan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Di sini Ibu salah menulis, mohon maaf, harusnya KP, tapi nulisnya KC. Nah, KP. Contoh, ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Tadi untuk A kecil, B kecil, dan C kecil, serta D kecil, dia adalah apa? Koefisien. Nah, untuk rumusnya KP itu dia P tekanan dari C pangkat C kecil koefisien dikali tekanan parsial D pangkat D kecil koefisiennya dari D dibagi tekanan parsial A dipangkatkan koefisien A dikali tekanan parsial B dipangkatkan koefisien B. Nah, untuk rumus tekanan parsial ini adalah mol zat per mol total Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, ada di sini selanjutnya ada kesetimbangan disosiasi. Jadi, apa itu disosiasi? Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Contohnya di sini kita pakai contoh yang seperti tadi saja. 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Ini kan yang awalnya zat ini dia terdisosiasi menjadi 2SO2 plus O2. Jadi zat yang lebih sederhana. Bagaimana cara menghitungnya tetap derajat disosiasinya? Jadi alfa sama dengan sigma mol zat yang terdisosiasi dibagi dengan sigma mol zat mula. Nah, sampai di sini paham ya?
Lantas, apa hubungan antara Kc dan Kp? Yap, di sini untuk reaksi A plus B menjadi C plus D, Kc-nya sudah kita ketahui seperti yang Ibu jelaskan tadi, Kc-nya ini. Nah, Kp-nya juga sudah. Gas-gas tersebut dia dianggap ideal. Jadi, ingatkan kalian nRT. Kita lihat P kali V sama dengan nRT. Jika kita ingin mencari P, maka N per V dikali R kali T. Jadi nanti penurunan rumusnya seperti ini. K P sama dengan KC dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Delta N itu dia adalah sigma koefisien dari produk dikurangi sigma koefisien dari reaktan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini rumusnya. Kp sama dengan Kc pangkat RT dikali RT pangkat delta N. Nah, sekarang kita menuju ke soal latihan. Bisa sambil buka bukunya dan catat. Di sini, soal nomor 1. Itu ada reaksi penguraian HI. Reaksinya adalah 2HI menjadi H2 plus I2. Kira-kira ini reaksi yang homogen atau heterogen? Karena di sini fasenya semuanya gas, maka dia reaksi kesetimbangan yang homogen. Dalam labu, dia 1 liter volumenya. Jika I2 yang terbentuk, ingat I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol dan tekanan totalnya itu adalah 10 P total, tekanan total. Nah, P totalnya dia 10. Yang ditanyakan di sini, ini borongan ya, ada yang berapa tetapan kesetimbangan konsentrasinya atau Kc, kemudian ada derajat disosiasinya, kemudian tetapan kesetimbangan Kp. Nah, pelan-pelan, mari kita kerjakan. Jadi yang pertama, tadi diketahui itu konsentrasinya seperti ini. 2HI menjadi H2 plus I2. Nah, kita lihat tadi diketahui konsentrasi mol dari HI itu dia awalnya ada berapa? 0,1 mol. Nah, bentar. 0,1 mol. Kemudian mol dari I2 yang terbentuk itu dia tadi 0,02 mol. Dan P totalnya itu adalah 10 atm. Kita bikin reaksinya terlebih dahulu. Reaksi dari, kita tulis lagi, 2HI menjadi H2 plus I2. Nah, untuk mol awalnya
yang diketahui apa? Itu HI. Dia molnya 0,1. Kemudian untuk mol yang terbentuk, itu dia yang diketahui adalah I2, itu 0,02. 0,02. Di sini kita tahu di I2 itu dia koefisiennya 1, yang terbentuk 0,02. Sedangkan kalau kita mencari mol yang terbentuk dari HI kan bisa itu dengan perbandingan koefisien. Nah, HI yang terbentuk itu adalah 2 dikali 0,02. Nah, berarti di sini juga 0,02. Nah, untuk pada saat keadaan setimbang ya. Di sini setimbang. Nah, keadaan setimbang itu berarti dia 0,1 mol dikurangi 0,04 mol, itu hasilnya 0,06 mol. Sedangkan ini tetap 0,02 mol, 0,02 mol. Nah, kita sudah ketahui semuanya mol dari semua senyawa yang terlibat dalam reaksi ini pada keadaan setimbang. Sekarang yang ditanya untuk yang pertama tadi apa? Tetapan kesetimbangan konsentrasi. Yang A. Yang A, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. KC itu dia rumusnya berarti konsentrasi H2 atau konsentrasi produk. Konsentrasi produk itu H2 dikali konsentrasi produk yang lain itu ada I2 dibagi dengan HI atau konsentrasi reaktan, dipangkatkan koefisiennya, dia 2. Nah, cara mencari konsentrasi itu rumus konsentrasi kan N per volume. Tadi diketahui di awal volumenya itu 1 liter. Jadi konsentrasi dari H2 dia adalah 0,02 per 1, itu per volume, dikalikan 0,02 per volume juga, itu 1, dibagi dengan konsentrasi HI tadi 0,06 per volumenya 1, dipangkatkan 2. Itu nilainya adalah 0,0111, atau kita bisa pakai 1,1 kali 10 pangkat negatif 1. Itu untuk KC-nya. Kemudian yang B tadi kita disuruh mencari derajat disosiasi. Yang B, kita lihat. Yang B itu derajat disosiasi atau alfa. Jadi sigma mol zat yang terurai dibagi sigma mol zat yang mulai. Zat yang terurai tadi berapa? Kita lihat. Bentar. Nah, ini kita lihat yang mula-mula itu 0, yang terurai itu 0,04 untuk zat HI-nya. Kemudian yang mula-mulanya adalah dia 0,1. Jadi mol yang terurai adalah 0,04
0,4 dibagi 0,1 atau sigma mol yang mula-mula. Jadi hasilnya berapa? Ini biar mudah, 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 0,4. Nah, itu untuk derajat disosiasinya. Yang terakhir ada yang ditanyakan adalah KP. Nah, yang ini KP. Nah, untuk KP rumusnya adalah dia P tekanan parsial awal. Untuk KP kita lihat tadi jumlah mol saat setimbang itu, kita kembali lagi. Jumlah mol saat setimbang itu ada 0,06, 0,02 dan 0,02. Kita jumlahkan. Nah, jumlah mol itu 0,06 ditambah 0,02 ditambah 0,02. Hasilnya yaitu 0,1 mol. Jadi mol total saat setimbang itu adalah 0,1 mol. Nah, kita cari satu persatu. Jadi kan kalau KP itu kan kita menggunakan tekanan parsialnya. Kita cari tekanan parsial masing-masing zat. Ada HI. Jadi untuk tekanan parsial HI adalah mol HI dibagi mol total. N totalnya. Nah, mol HI tadi kita ketahui, di sini jangan lupa untuk dikalikan dengan P total sesuai rumus tekanan parsial. Jadi untuk mol HI itu ada saat setimbang itu 0,06 dibagi mol totalnya 0,1 dikali P total tadi di soal diketahui itu 10 atm. Jadi hasilnya adalah 6 A. Tekanan parsial untuk zat produknya H2. Tekanan parsial H2 berarti N H2 per N total dikali P total. Jadi ada NH2 tadi 0,02, itu NH2 pada keadaan setimbang ya. Dibagi N totalnya ada berapa? N totalnya itu tadi 0,1 dikali P totalnya 10, hasilnya 2. Nah, yang terakhir untuk P dari I2 itu dia sama seperti H2 karena N-nya juga sama, NI2 per N total dikali P total. Dia sama-sama 2 atm. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Bentar. Jadi tinggal kita masuk ke rumus. Kita hapus dulu ya karena tidak cukup. Kita langsung masukin rumus KP itu adalah P produk PH2 dikali P
P I2 pangkat koefisiennya, karena H2 dan I2 itu koefisiennya 1 ya, dibagi dibagi P dari reaktan atau HI dipangkatkan koefisiennya, dia koefisiennya 2. Jadi berapa? Tadi P tekanan parsial dari H2 itu dia adalah 2 dikali 2, karena tekanan parsial I2 itu 2 juga, dibagi tekanan parsial dari HI tadi itu 6 atm dipangkatkan 2. Nah, hasilnya 0,11 0,11. Itu untuk KP. Jadi kalian sudah memahami bagaimana cara mencari tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan tekanan parsial, dan derajat disosiasinya. Untuk selanjutnya kita ada latihan soal lagi, bagaimana hubungan antara KC dan KP pada pembelajaran kali ini. Mari kita lihat soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Untuk reaksi kesetimbangan berikut dikali 10 pangkat 7 pada suhu 700 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa nilai KP? Kita tahu tadi berdasarkan hubungan antara KP dan KC, rumus KP itu adalah KC dikali R kali T dipangkatkan delta N. Nah, di sini sudah diketahui T-nya ada 700 derajat Celcius. 700 derajat Celcius. Untuk R-nya untuk R-nya kita menggunakan 0,082. Satuannya itu atm kali liter per mol Kelvin. Karena di sini dia menggunakan satuan Kelvin, maka suhunya juga harus diubah ke Kelvin. Berarti ditambahkan 700 ditambah 273, berarti 973. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jangan lupa satuannya Kelvin. Kemudian ada delta N. Delta N itu adalah sigma koefisien kanan atau koefisien dari produk dikurangi sigma koefisien dari reaktan. Di sini kita lihat produknya itu H2S, koefisiennya berapa? Dia mempunyai koefisien 2. Untuk reaktannya koefisiennya jumlahnya berapa? Ada 2 ditambah 1. Jadi koefisien reaktan ada 3. Jadi koefisien produk, produk dikurangi reaktan. Nah, jadi koefisien produknya 2 dikurangi koefisien reaktan 3 sama dengan negatif 1. Diingat, kita punya suhu, kita punya KC, kita punya R-nya, dan kita punya delta N-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya tadi bagaimana? Masih KP adalah KC dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Nah, KC-nya tadi kita ketahui itu dia 1,1 kali 10 pangkat 7. Dikalikan R-nya. R-nya adalah 0,082 atmosfer liter per mol 173 Kelvin. Jadi jangan lupa ini dipangkatkan sigma delta N. Delta N-nya tadi berapa? Negatif 1.
Berdasarkan perhitungan, diketahui nantinya adalah 1,378 kali 10 pangkat 5. Itulah cara mencari hubungan, cara mencari KP berdasarkan hubungan KP dan KC. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Jadi dari pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan bagaimana cara mencari KP, bagaimana cara mencari KC, derajat disosiasi, serta hubungan antara KP dan KC. Perlu diingat dalam reaksi kesetimbangan yang dipakai untuk mencari tetapan kesetimbangan itu yang fasenya gas dan aqueous. Nah, sampai di sini semoga apa yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor dan pengaruh yang mempengaruhi arah kesetimbangan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya diharapkan kalian sudah membaca bahan ajar atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat serta tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kimia ataupun pembelajaran mata pelajaran lainnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.